Fakta unik pertarungan gorila dengan monyet. Di dunia hewan, pertarungan seringkali terjadi untuk menentukan siapa yang akan mendominasi wilayah atau mendapatkan hak makanan. Salah satu pertarungan yang menarik adalah antara gorila, raja hutan, dan monyet yang seringkali menjadi pengganggu. Gorila dikenal karena ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Namun, di sisi lain, monyet memiliki kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Ini membuat pertarungan antara keduanya menjadi menarik. Karena gorila bergantung pada kekuatannya, sementara monyet mengandalkan kecepatan dan kelincahannya. Monyet seringkali menggunakan taktik pintar dalam pertarungan dengan gorila. Mereka bisa bergerak dengan cepat, melompat-lompat di atas punggung gorila, mencoba menghindari serangan dengan kecepatan mereka yang mengagumkan. Di sisi gorila, kekuatan dan ukurannya menjadi senjata utama. Pukulan dari gorila bisa sangat mematikan, dan mereka juga menggunakan hambatan fisik mereka, seperti melempar batu atau cabang, untuk mengusir monyet yang berani mengganggu. Dalam pertarungan antara gorila dan monyet, seringkali tidak ada pemenang yang jelas. Gorila mungkin memiliki kekuatan, tetapi monyet memiliki kecepatan. Pertarungan ini bisa berakhir tanpa pemenang yang jelas, karena monyet bisa melarikan diri dengan cepat saat gorila mulai mendekati, atau sebaliknya, gorila bisa mengusir monyet dari wilayahnya. Pertarungan antara gorila dan monyet juga memberikan wawasan tentang kehidupan sosial hewan. Mereka belajar satu sama lain, mengamati taktik dan strategi yang digunakan, yang bisa berguna untuk situasi di masa depan. Pertarungan antara gorila dan monyet sementara seringkali tidak berakhir dengan pemenang yang jelas, memberikan pandangan unik tentang kehidupan hewan. Mereka menggunakan kekuatan dan kecerdasan mereka untuk bertahan hidup dan melindungi wilayah mereka dalam alam liar yang penuh dengan tantangan. Gorila memang terkadang berburu dan memakan monyet kecil. Meskipun gorila terkenal sebagai pemakan tumbuhan herbivora, mereka juga termasuk dalam kategori omnivora, yang berarti mereka dapat makan daging dan tumbuhan. Gorila biasanya memakan daun, buah, dan biji. Tetapi di beberapa kasus, terutama di habitat yang jarang sumber makanannya, mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk berburu dan memakan hewan kecil seperti monyet, terutama bayi atau monyet yang lebih kecil daripada mereka. Ini bisa jadi cukup mengejutkan mengingat citra gorila yang damai dan herbivora, namun di alam liar, mereka harus mengandalkan sumber makanan apapun yang tersedia untuk bertahan hidup. Gorila adalah primata yang sangat besar dan kuat, dengan kekuatan yang luar biasa. Secara umum, mereka adalah herbivora, yang berarti makanan utama mereka terdiri dari daun, buah, batang, dan beberapa biji. Namun, lingkungan di mana gorila hidup dapat mempengaruhi perilaku makanan mereka. Di habitat yang kaya sumber daya makanan, seperti hutan hujan tropis yang lebat, mereka memiliki akses yang cukup untuk makanan tumbuhan. Namun, di habitat yang jarang sumber makanannya, seperti savana atau hutan yang terganggu, gorila dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan makanan. Dalam situasi seperti ini, mereka mungkin memanfaatkan kesempatan untuk berburu hewan kecil, termasuk monyet. Ketika gorila berburu, mereka biasanya menangkap hewan kecil seperti monyet bayi atau monyet yang lebih kecil daripada mereka. Ini terjadi terutama pada gorila yang lebih besar dan kuat, seperti gorila silverback yang merupakan pemimpin kelompok. Gorila silverback dapat memanfaatkan kekuatan dan ukuran mereka untuk menaklukkan hewan kecil, termasuk monyet, untuk dimakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perilaku ini tidak umum atau reguler. Gorila lebih sering bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan utama mereka. Perilaku berburu hewan kecil lebih sering terjadi dalam situasi-situasi di mana sumber makanan tumbuhan sangat terbatas. Jadi meskipun terkadang gorila berburu dan memakan monyet, ini bukanlah perilaku yang umum terjadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi gorila terhadap lingkungan mereka, di mana mereka harus memanfaatkan berbagai sumber makanan untuk bertahan hidup.